Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Aliuni dengan NPM 2404 11 10 10 142. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan beberapa kode Python yang telah saya buat pada proyek pemrograman 2. Adapun SQLite 3 adalah untuk kode yang berfungsi untuk berinteraksi dengan database SQLite yang lainnya. Adapun request adalah untuk membuat permintaan HTTP ke API Gateway IoT. Dan matplotlib.pyplot adalah untuk membuat grafik visualisasi data sensor. Dan datetime adalah kode yang berfungsi untuk menangani objek tanggal dan waktu penting untuk mencatat kapan data sensor diambil. Dan reach adalah pustaka yang sangat berguna untuk membuat output konsol lebih menarik dengan warna, tabel, panel, dan indikator progres yang lainnya. Adapun time adalah berfungsi untuk untuk digunakan dalam menambahkan jeda waktu atau time slip dalam pengambilan data dari API, mungkin untuk menghindari rate limiting atau memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. PYTZ adalah untuk menangani zona waktu yang penting saat bekerja dengan timestamp data sensor. Dan NPM ini saya gunakan untuk variabel global yang menyimpan nomor pokok mahasiswa. Ini digunakan sebagai parameter dalam panggilan API. Dan di sini saya akan membahas setup database SQLite-nya. Kode membuat koneksi ke database SQLite bernama tanaman nilam iot.db. Jika database belum ada, maka SQLite akan membuatnya. Dan sensor data menyimpan data sensor yang diambil. Setiap baris mencatat ID_3 tanaman asal data. Tanaman asal data. Dan label sensor. Label sensor adalah sebuah list yang berisi nama deskriptif untuk setiap jenis sensor. Diindeks dari 0 hingga 9 sesuai dengan sensor underscore type. Ini membuat output lebih mudah dibaca. Dan adapun fungsi dari utility ini adalah yang pertama, get data from API. Ini adalah berfungsi untuk mengambil data sensor tunggal dari API Gateway. Ia membangun URL permintaan dengan menyertakan NPM, ID_3 dan sensor_type. Setelah mendapatkan respon, ia menerima kode status HTTP dan mengambilkan nilai sensor jika berhasil. Dan input tanaman. Fungsi dari utility ini adalah menggunakan pustaka reach untuk menampilkan panel dan meminta input dari pengguna ID tanaman, latitude dan longitude saat menambahkan tanaman baru. Dan utility dari tambah tanaman ini merupakan untuk menangani logika penambahan tanaman baru. Ia meminta input pengguna mencoba memasukkan data dan tanaman ke tabel tanaman. Jika ID sudah ada, maka ia akan menangani
kesalahan integrity error. Setelah berhasil menambahkan tanaman, ia kemudian melakukan perulangan melalui semua 10 jenis sensor dan memanggil get_data_from_API untuk setiap sensor pada tanaman tersebut, lalu menyimpannya di tabel sensor data. Ada jeda ataupun time slip di antara panggilan API. Adapun hapus tanaman. Hapus tanaman di sini adalah untuk meminta ID tanaman yang akan dihapus, lalu menghapus entry tanaman tersebut dari tabel tanaman dan semua data sensor terkait dari tabel sensor data. Adapun daftar tanaman ini adalah fungsinya untuk mengambil semua data dari tabel tanaman dan menampilkannya dalam format tabel yang menarik menggunakan pustaka rich. Adapun fungsi dari utility tarik data adalah fungsi ini bertanggung jawab untuk mengambil data terbaru dari semua sensor untuk semua tanaman yang saat ini terdaftar dalam database. Ia mengambil daftar ID tree dari tabel tanaman. Kemudian untuk setiap tanaman, ia berulangan melalui semua 10 jenis sensor, memanggil get_data_from_API dan menyimpan data baru ke tabel sensor data. Fungsi ini menggunakan indikator progres dari reach untuk menunjukkan status pengambilan data. Adapun fungsi dari utility graphic sensor adalah untuk mengambil data satu sensor tertentu pada satu tanaman dalam rentang waktu yang ditentukan, lalu membuat dan menampilkan grafik garis menggunakan matplotlib. Ia menangani konversi timestamp ke objek datetime dan menggunakan PYTZ untuk mencoba menangani zona waktu, meskipun bagian zona waktu perlu disesuaikan dengan benar. Dan fungsi dari utility grafik semua sensor satu pohon, yaitu untuk mengambil data semua 10 sensor pada satu tanaman dalam rentang waktu yang telah ditentukan dan menampilkan grafik garis terpisah untuk setiap sensor. Dan fungsi dari utility grafik rata-rata satu sensor semua pohon, yaitu untuk mengambil data untuk satu jenis sensor di semua tanaman dalam rentang waktu yang ditentukan, menghitung nilai rata-rata untuk setiap timestamp yang ada dan menampilkan grafik garis rata-rata tersebut. Dan selanjutnya fungsi dari utility grafik rata-rata semua sensor semua pohon. Adapun fungsinya adalah untuk mengambil data pada semua 10 jenis sensor di semua tanaman dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Adapun menghitung waktu rata-rata untuk setiap jenis sensor pada setiap timestamp dan menampilkan grafik garis rata-rata untuk setiap sensor secara terpisah. Dan fungsi kedua terakhir adalah fungsi utility from graphic input. Adapun fungsi ini bertujuan untuk meminta input dari pengguna ID tanaman, jenis sensor, waktu awal,
waktu akhir. Saat memilih opsi tampilan grafik, parameter include underscore sensor mengontrol apakah input jenis sensor diperlukan. Dan yang terakhir adalah fungsi utility dari menu tampilan. Adapun fungsinya adalah untuk menampilkan submenu untuk opsi tampilan grafik dan memanggil fungsi grafik yang sesuai berdasarkan pilihan pengguna. Dan yang terakhir adalah fungsi dari main menu tersendiri, yaitu yang pertama untuk menjalankan loop aplikasi. Yang kedua, di sini adalah berfungsi untuk menampilkan menu utama menggunakan tabel dari range. Berdasarkan input pengguna, ia memanggil fungsi yang sesuai, tambah tanaman, hapus tanaman, daftar tanaman, melalui sub menu kelola pohon, tarik data, menu tampilan untuk grafik atau keluar dari aplikasi. Dan yang paling terakhir adalah bagian ini memastikan bahwa main menu hanya dipanggil saat skrip dijalankan langsung, bukan saat diimpor sebagai modul. Dan izinkan saya sini untuk menjalankan kode program yang telah saya buat.